Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan merepresentasikan mengenai tugas paper review untuk Innovation Management Context Strategy System and Process, lebih spesifik pada chapter 4 Teknologi Strategi, untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Buku ini karya Pervez K. Ahmed dan Charles D. Shepard. Anggota kelompok 2 yaitu Reza Yudhistira Supriyatna dan saya Hanifah Panitia Utari. Eh, Outline presentasi terbagi dalam beberapa fokus pembahasan meliputi Introduction, Teknologi Life Cycle, Strategic Management of Technology, dan Conclusion. Introduction membahas lebih lanjut mengenai latar belakang pembahasan teknologi strategi dan ilustrasi trend shaping R&D. Inovasi teknologi telah membentuk masyarakat modern secara mendalam, memungkinkan berbagai kemudahan seperti komunikasi instan dan perawatan medis tingkat lanjut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga merevolusi operasi bisnis. Teknologi didefinisikan secara luas mencakup produk, proses, dan aplikasi pengetahuan. Ilustrasi Trend Shaping R&D dari Jules Duga, yaitu seorang ilmuwan riset senior dari Bethel, menyoroti pentingnya pendanaan penelitian dan pengembangan atau R&D dan mengaitkannya dengan ekonomi global. Jules mengidentifikasi peluang utama R&D di berbagai bidang pada 7 hal, yaitu yang pertama teknologi material, pencitraan medis, penambangan informasi, manajemen teknologi, produksi energi, teknologi medis, dan upaya-upaya anti terorisme. Kemudian teknologi life cycle akan membahas lebih lanjut mengenai teknologi anti strategi, teknologi form, dan yang ketiga yaitu teknologi dominance. Terlihat pada gambar yaitu teknologi life cycle ini adalah evolusi teknologi yang biasanya mengikuti pola kurva S, dikenal sebagai siklus hidup teknologi. Siklus ini melibatkan 4 fase. Yang pertama penelitian umum, penelitian dan pengembangan terapan, peningkatan produksi, dan kematangan teknologi. Pada fase tahap awal, perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian generik yang menjadi dasar perubahan besar dalam teknologi. Tahap kedua, penelitian dan pengembangan terapan melibatkan penyempurnaan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar. Tahap ketiga, melihat komitmen yang lebih dalam terhadap teknologi dan pengembangan strategi untuk eksploitasi, menandai dimulainya tahap komersialisasi. Kemudian tahap keempat, menunjukkan pemahaman yang lebih luas tentang teknologi yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan eksploitasi penuh teknologi. Teknologi entry strategis. Diskusi tentang siklus hidup seringkali membuat orang berpikir bahwa pengembangan teknologi adalah salah satu urutan linear. Namun tidak semua perusahaan mengembangkan teknologi dari awal hingga akhir siklus teknologi. Terlihat pada gambar di samping, teknologi yang muncul berpotensi memiliki implikasi yang mendalam terhadap membalikan paradigma saat ini. Di sisi lain, teknologi yang sedang berkembang memiliki potensi untuk mengubah dasar persaingan teknologi. Seiring dengan semakin matangnya teknologi, potensial komersialnya semakin tinggi. Berikut adalah beberapa jenis entry strategi, di antaranya yang pertama, development entry strategy, kemudian yang kedua, early mid entry strategy, dan yang ketiga, mid-late entry strategy. Teknologi form. Sejauh ini kita telah melihat bahwa sifat dari sebuah teknologi berubah seiring dengan pergerakannya melalui siklus hidup teknologi. Kita sering melihat teknologi sebagai sesuatu yang berdiri secara sendiri dan spesifik, yaitu teknologi yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian ada juga teknologi secara generik, teknologi yang dapat digunakan secara luas, tidak terbatas pada aplikasi atau penggunaannya pada satu industri atau sektor tertentu. Contohnya di sini yaitu Canon dalam teknologi penggambaran dan optik generik. Di sini Canon memungkinkan untuk mengembangkan beragam produk dari mesin fotokopi dan printer laser hingga kamera. Teknologi form spesifik ke generic and bundle of technology. Kumpulan teknologi seringkali digambarkan sebagai penggambaran pohon teknologi atau disebut bonsai teknologi seperti pada gambar. Dalam bonsai teknologi ini, aturan umum penggambarannya yaitu akar mendefinisikan teknologi utama, kemudian batang adalah industri, kemudian cabang-cabang adalah sektor bisnis.
dan dedaunan merupakan produk. Aplikasi potensial dari bundle teknologi memungkinkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi ke sejumlah sektor pasar. Dasar perubahan persaingan usaha dari industri perusahaan ke radius bundle teknologi perusahaan dan pasar secara keseluruhan, kelangsungan hidup aplikasi yang berasal dari bundle tersebut. Aplikasi pasar potensial menentukan poros diversifikasi dan setiap lintasan mengembangkan kemampuan yang ada pada gilirannya dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan perpaduan teknologi yang lebih lanjut dan menciptakan diversifikasi seperti pada gambar. Kemudian teknologi dominance terkait optimal versus suboptimal teknologi. Bagian ini membahas konsep efek jaringan yang dapat menyebabkan dominasi suboptimal teknologi yang kurang optimal dalam industri. Hal ini membedakan antara jaringan aktual dan virtual dan memberikan contoh eksternalitas jaringan dalam sistem operasi komputer, permainan video, dan teknologi telepon seluler. Efek-efek ini mengakibatkan penguncian teknologi di mana teknologi tertentu menjadi standar dan sulit untuk diganti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza. Dipersilakan. Siap, terima kasih Mbak Nifa. Untuk selanjutnya adalah Strategic Management of Technology. Yang pertama, Strategic Management of Technology. Manajemen strategis teknologi muncul sebagai sebuah fenomena karena kegagalan R&D tradisional dalam mengeksploitasi teknologi. Pendekatan R&D tradisional sangat buruk dalam menyeram teknologi eksternal serta mengimplementasikan teknologi baru, internal ataupun eksternal. Sementara manajemen R&D tradisional terutama berfokus pada produksi internal pengetahuan teknologi baru. Manajemen teknologi mempertimbangkan portofolio pendekatan untuk tujuan ini. Jadi manajemen strategis teknologi memerlukan dua tantangan utama. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan antara perencanaan teknologi dan perencanaan bisnis. Dan yang kedua adalah mendamaikan ketegangan antara perspektif jangka pendek dalam mengevaluasi nilai investasi dalam upaya yang mengarah pada keuntungan di pasar saat ini. Atau disebut strategi berbasis pemasaran dengan mengevaluasi teknologi dalam hal potensi masa depannya oleh Madsen dan Pulhoy tahun 1992. Yang kedua adalah acquisition of technology. Jadi penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara internal sering dianggap sebagai metode utama untuk memperoleh teknologi. Namun teknologi dapat diperoleh dari berbagai sumber dan pengembangan internal hanyalah salah satu sumber di antaranya. Esensi teknologi adalah metode sumber eksternal. Beberapa perusahaan melangkah lebih maju dengan mengembangkan usaha patungan atau merger dengan perusahaan yang memiliki teknologi atau pengetahuan yang dibutuhkan. Dari Hagedorn 1993. Sumber eksternal yang penting untuk teknologi dan pengetahuan adalah aliansi jaringan perusahaan. Dengan demikian, keunggulan kompetitif diperoleh tidak hanya melalui pengetahuan dan teknologi perusahaan, tetapi juga hubungannya dengan perusahaan mitra dalam jaringan. Yang kedua adalah manajemen of technology. Apapun sumber pengetahuannya, perusahaan harus dapat menggunakannya untuk mengembangkan kompetensi dan kapabilitas yang berguna. Hal ini membutuhkan upaya eksplisit dari perusahaan untuk mengasimilasi dan mengembangkan pengetahuan baru ke dalam kompetensi inti, yaitu perusahaan harus secara aktif terlibat dalam proses transfer dan penggunaan pengetahuan. Efektivitas transfer pengetahuan tergantung pada variabel-variabel spesifik organisasi, seperti pengalaman sebelumnya, jarak budaya, dan juga jarak organisasi, dan beberapa variabel-variabel spesifik pengetahuan seperti keterampilan dan kompleksitas oleh Simonin 2004. Transfer pengetahuan terbentang dalam sebuah spektrum. Yang pertama, pengetahuan yang memiliki potensi rendah untuk menjadi kompetensi organisasi hingga pengetahuan yang memiliki potensi tinggi untuk diubah menjadi sebuah kompetensi. Sedangkan yang kedua, kemampuan untuk mentransfer dan menggunakan pengetahuan ditentukan oleh kapasitas serap organisasi, Cohen dan Levinthal 1990. Kemudian teknologi exploitation. Teknologi dapat dieksploitasi dengan berbagai cara. Yang paling jelas adalah penggabungan teknologi ke dalam proses dan produk perusahaan. Namun teknologi dapat dieksploitasi juga melalui penjualan pengetahuan hak milik di pasar dengan metode seperti melisensikan atau menggunakannya untuk menegosiasikan aliansi yang menguntungkan. Hal ini dibahas lebih lanjut di bagian strategi paten.
Formulating a technology strategy. Jadi strategi teknologi adalah tentang pengambilan keputusan atas teknologi alternatif dan memutuskan bagaimana teknologi tersebut akan digunakan dan diimplementasikan. Dalam produk dan proses baru, strategi teknologi memainkan peran penting dalam menentukan pengetahuan dan kemampuan apa yang dikejar, disempurnakan, dan dipertahankan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Dan bagaimana perusahaan melakukan tugas ini. Dalam menghubungkan teknologi dengan strategi, Combs dan Richards tahun 1991 menyoroti 4 area strategis yang mempengaruhi proses perencanaan. Yang pertama, penetapan anggaran, penelitian, dan pengembangan. Kemudian alokasi internal dari anggaran tersebut antara R&D jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian alokasi antara bidang-bidang R&D yang terkait dengan bisnis tertentu. Dan yang terakhir adalah alokasi tujuan peningkatan kinerja tertentu untuk bidang individu atau teknologi. Dari formulating teknologi ini juga ada beberapa step, yaitu yang pertama adalah setting horizon, kemudian industry forecasting, teknologi positioning, determining technology availability, appropriating teknologi, dan managing teknologi. Yang pertama, setting horizons. Tugas di sini adalah menilai apakah industri tempat perusahaan saat ini beroperasi dapat memberikan potensi keuntungan yang diperlukan untuk perusahaan. Yang kedua adalah industri forecasting. Tujuan dari perakiran atau forecasting ini bukan untuk memprediksi produk baru, tapi untuk menentukan dan memahami kekuatan yang cenderung membentuk arah jangka panjang industri. Alat yang berguna dalam melakukan analisis ini adalah proyeksi lintasan teknologi berdasarkan kekuatan saat ini dan di masa depan. Fokus pada rantai nilai juga merupakan pengingat yang berguna bahwa bundle teknologi dan bukan hanya teknologi tunggal yang harus dilakukan. Kemudian ada teknologi positioning. Perusahaan perlu menetapkan postur strategis yang akan memungkinkan perusahaan dengan kemampuan dan sejarahnya untuk membangun kesuksesan di masa depan. Kemudian, determining technology availability. Pada tahap ini, perusahaan telah mendapatkan apresiasi atas arah potensial dari sektor dan teknologinya, dan bagaimana perusahaan ingin menggunakannya. Next. Appropriating teknologi. Setelah keputusan awal mengenai teknologi dan sumbernya telah ditentukan, maka perlu untuk melihat bagaimana teknologi tersebut dapat secara efektif dimasukkan ke dalam operasi. Hal ini biasanya disebut dengan menilai atau mendefinisikan kesesuaian. Kemudian yang terakhir adalah managing teknologi. Setelah teknologi diperoleh dan diimplementasikan, penting untuk memastikan bahwa peranannya dalam keunggulan kompetitif dan dipertahankan melalui proses peningkatan dan perlindungan yang berkelanjutan. Kemudian dynamic technology strategi formulation model. Fokus dalam pendekatan strategi teknologi konvensional ini adalah pada produk dan teknologi penyusunnya. Dengan kata lain, hanya teknologi yang terkandung dalam produk dan proses produksi yang ditekankan. Cisea dan Manzini tahun 1998 menggabungkan fitur-fitur dari pendekatan konvensional ke dalam model berbasis sumber daya untuk mengembangkan model perumusan teknologi untuk lingkungan yang dinamis. Model-model tersebut ada beberapa stage yang diterapkan, yaitu pertama adalah external analysis, internal analysis, match internal capabilities of external environment, dan yang terakhir ada implementation. Yang pertama adalah external analysis. Dalam melakukan analisis eksternal, penekanannya pertama-tama adalah untuk menentukan apa yang memberikan nilai bagi pelanggan, dan bagaimana hal ini akan berkembang di masa depan. Kemudian internal analisis. Analisis internal adalah langkah kedua dalam proses ini. Fokus pada langkah ini bukan pada output atau seperti produk atau teknologi yang digunakan, tetapi pada keterampilan dan pengetahuan yang mendasarinya. Kegiatan dalam tahap ini ada 3, yaitu adalah mengidentifikasi basis keterampilan, membandingkan keterampilan dengan perusahaan lain, atau nilai keluasan dan kedalaman. Keluasan adalah jangkauan penerapan, sedangkan kedalaman adalah tingkat kesesuaian. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi keterampilan yang dapat memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan, jangkauan penerapan yang luas dan sulit untuk ditiru. Yang ketiga adalah match the internal capabilities to the external environment. Langkah ketiga ini melibatkan pencocokan lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi area untuk membangun basis teknologi di masa depan, yaitu mendefinisikan konten strategi teknologi. Dan yang keempat adalah implementation. Tindakan-tindakan ini mengarah pada 5 kategori yang berbeda, yaitu pendalaman kompetensi, pemupukan kompetensi, pelengkap kompetensi, penghancuran kompetensi, dan penyegaran kompetensi.
Analytical tools and technique for developing and implementing technology strategy. Jadi di bab ini dinamika teknologi di lingkungan eksternal kemudian digunakan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan teknologi. Hal ini diikuti dengan pengembangan rencana tentang bagaimana perusahaan akan merealisasikan jalur teknologi yang dipilih dan membangun strategi investasi dan implementasi untuk mendukung hal ini. Pertanyaan-pertanyaan terkait yang dapat membantu menjawabnya dirangkum di bawah ini. Portofolio teknologi, di mana posisi kita sekarang, apa yang perlu kita kembangkan untuk masa depan. Peramalan teknologi, kemana arah teknologi dan apa yang akan terjadi di masa depan. Pemetaan jalan atau roadmap, bagaimana kita dapat menghubungkan masa kini dengan masa depan. Kemudian penilaian teknologi, apa dan di mana kita harus berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan yang terakhir, perlindungan teknologi, bagaimana kita melindungi dan mempertahankan posisi teknologi kita. Yang pertama adalah teknologi portofolio. Portofolio teknologi adalah cara yang berguna untuk menilai posisi perusahaan secara keseluruhan. Salah satu caranya adalah memetakan produk, proses, dan teknologi administratif pada sebuah matriks dengan tingkat kematangan sebagai salah satu dimensi dan tingkat kesesuaian teknologi pada dimensi lainnya. Terlihat di grafik di sebelah kanan, itu uh, uh, terlihat bahwa grafik yang pertama portofolio tidak seimbang itu ditandakan dengan skenario ketidakseimbangan kompetitif meskipun teknologi perusahaan menyebar di berbagai maturitas. Sedangkan portofolio yang tidak seimbang kedua itu adalah posisi ketidakseimbangan keusangan perusahaan perusahaan memiliki banyak sekali teknologi yang sangat matang. Dalam hal ini strategi keluar dan divestasi perlu dipertimbangkan. Sedangkan untuk yang portofolio yang seimbang, ini mewakili perpaduan teknologi yang baik dalam hal ekspos resiko, dampak kompetitif, dan keuntungan bagi perusahaan berisikan keseimbangan antara teknologi baru dan teknologi yang sudah matang. Next. Yang kedua adalah teknologi forecasting. Peramalan teknologi ini membantu berawal dari sektor pertahanan dan kemudian disukai di industri sektor ruang angkasa. Ada banyak sekali teknik yang berpotensi untuk digunakan. Metode perakiran dapat dibagi menjadi 5 kelas utama, yaitu pendapat ahli, teknik ekstrapolasi, kemudian analisis sistem, analisis parameter, dan metode kreativitas. Yang pertama adalah pendapat ahli. Pendapat ahli ini sejumlah cara untuk memasukkan opini ahli ke dalam perakiran dapat didefinisikan. Ada 3, yaitu perakiran visioner. Ini bergantung pada intuisi pribadi seorang ahli yang dipilih. Kemudian konsensus panel, ini seorang individu, metode ini menggunakan sekelompok ahli. Sedangkan yang terakhir adalah Delphi, cara yang berguna untuk memanfaatkan pengetahuan para ahli untuk mendefinisikan faktor-faktor baru dan menilai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan teknologi di masa depan. Teknologi ekstrapolasi tren. Ini juga ada 3, yaitu adalah proyeksi linear, teknik yang paling sering didasarkan pada analisis korelasi dan regresi sederhana. Sayangnya sebagian besar fenomena ini tidak mengikuti tren yang sederhana. Kemudian kurva tren, ekstrapolasi dapat dibuat berdasarkan hipotesis pola umum perkembangan. Dan yang ketiga, model matematika. Ada berbagai model kompleks yang menggunakan model simulasi matematika untuk peramalan. Terus, untuk bagian yang ketiga adalah analisis sistem. Rangkaian teknik ini menggunakan kelemahan dan masalah saat ini sebagai titik tolak untuk mengembangkan solusi teknis yang sesuai untuk masa depan. Yaitu menyajikan analisis sistem, manfaat utama dari teknik ini adalah mendefinisikan area-area utama yang membutuhkan perhatian. Kemudian masa depan hipotesis, sebuah masalah atau skenario hipotesis masa depan dibangun. Kemudian studi dampak, hal ini mirip dengan studi hipotesis, namun fokus teknik ini adalah untuk memfokuskan pada dampak yang terjadi di masa depan. Yang keempat adalah analisis parameter. Teknik ini berfokus pada satu aspek teknologi daripada memeriksa keseluruhan sistem, yaitu ada uji batas teoritis yang diteliti, didorong hingga batas kinerja teoritisnya untuk mengidentifikasi aplikasi potensial. Yang kedua adalah menganalisis sifat-sifat unik. Kemudian metode kreativitas. Ada banyak teknik kreativitas seperti sinetrik, morfologi, dan TRIS yang dapat digunakan untuk memeriksa teknologi. Ini ada analisis skenario dan juga analogi. Yang ketiga dari analytical tools adalah teknologi road mapping. TRM adalah proses yang memungkinkan integrasi masalah teknologi ke dalam proses strategi.
TRM mengidentifikasikan teknologi-teknologi yang memiliki potensi terbesar untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Proses penyusunan roadmap sama pentingnya dengan peta itu sendiri, karena proses ini memaksa komunikasi lintas fungsi dan berbagai tujuan jangka panjang untuk membangun pemahaman bersama mengenai kemana arah perusahaan di masa depan. Next. Teknologi and R&D valuation. Ada dua karakteristik investasi teknologi yang membuat penerapan analisis investasi sederhana menjadi rumit, yaitu adalah risiko dan waktu. Pertama, investasi teknologi melibatkan tingkat risiko yang tinggi karena pada saat investasi belum tentu investasi tersebut akan menghasilkan hal yang positif. Yang kedua, hasil investasi baru akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang jika itu memang terjadi. Next. Ross dan kawan-kawan tahun 2000 menyajikan sebuah model yang mencoba untuk menilai sebenarnya dari hasil investasi teknologi. Yang pertama, model ini memungkinkan penilaian arus kas hilir. Yang kedua, model kurva S berdasarkan pola kematangan pasar dan teknologi Foster untuk menilai memprediksi pola arus kas yang terjadi. Model pembelajaran produksi, model ini memperhitungkan penurunan biaya unit seiring dengan meningkatnya volume produksi. Dan yang terakhir adalah model skenario kompetitif. Model ini hanya mengkaji kemungkinan dampak dari masuknya sebuah teknologi. Protecting intellectual asset, paten strategi. Setelah dikembangkan sebuah teknologi menjadi bagian dari portofolio intelektual, belakangan ini banyak perusahaan telah menemukan pentingnya dan nilai kekayaan intelektual. Aset intelektual atau kekayaan intelektual sangat berbeda dari aset berwujud. Kekayaan intelektual terdiri dari paten, merek dagang, hak cipta, nama domain, rahasia dagang, dan pengetahuan lain yang terkait dengan proses pembuatan, pengiriman barang, dan jasa. Next. Kesimpulannya, ada 7, yaitu teknologi adalah kekuatan fundamental dalam kemajuan manusia. Pengembangan teknologi memiliki konsekuensi penting bagi inovasi perusahaan di semua tingkatan, mulai dari produk, proses, administrasi, dan strategis. Kemudian pengembangan teknologi mengikuti pola siklus hidup, di mana berbagai strategi pendekatan manajemen perlu diadopsi. Keempat, teknologi jarang dikembangkan atau digunakan dengan sendirinya, lebih sering teknologi dikembangkan dan digabungkan dengan teknologi lain untuk mengembangkan inovasi baru. Yang kelima, manajemen strategis teknologi harusnya mengharuskan perusahaan untuk memperoleh, mengelola, dan mengeksploitasi teknologi secara cerdik dan cerdik untuk membangun posisi keunggulan yang berkelanjutan. Yang keenam, penilaian posisi perusahaan pembangunan portofolio teknologi yang digabungkan dengan penilaian tren masa depan melalui peramalan yang telah diuraikan. Yang terakhir adalah teknik pemetaan jalan diperkuat untuk menunjukkan bagaimana masa kini dapat dihubungkan dengan masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.